Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana uluman ma la na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil qaunain, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. Allahumma nas'aluka khaira hadha al-yawm wa khayra fihi wa khayra ba'dahu, wa na'udzu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri fihi wa sharri ba'dahu. Wa nas'aluka al-khaira kullahu mimma 'alimna wa ma la na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi mimma 'alimna wa ma la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammat. Bismillahi na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara, ikhwan, akhwat fillah. Saya lupa bahwa kitab aslinya ternyata terjemahannya sama ya. Terjemahan yang kalau Bapak punya ini agak lumayan bagus ya. Gak tahu cetakan mana ya. Ada 3 bahasa, ada Arabnya, ada Indonesianya, dan Inggrisnya. Kita sampai kepada hikmah petuah kerohanian Imam Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah. Hikmah yang keempat. Kita sudah ingatkan sebelumnya bahwa hikmah dalam tradisi kitab ini beda dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu biasanya ilmu tentang zikir-zikir untuk kesaktian itu, atau pengobatan, atau untuk ruqyah ya, atau untuk pelaris, ada macam-macam. Itu namanya ilmu hikmah. Sedangkan ini hikmah, hikam. Ini beda ya. Wabisanadna muttasil dari Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari, dengan sanad keguruan kita yang bersambung kepada Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, arih nafsaka minat tadbir. Ini ada 2 potong kalimat. Arih sudah jadi bahasa Indonesia. Rehatkan nafsak, jiwamu, dirimu, minat tadbir, dari takbir. Apa arti takbir? Takbir itu memikirkan atau merencanakan sesuatu yang ada di hadapan kita, atau sebelum kita, atau setelah kita, atau nanti. Maka takbir ini sudah masuk ke dalam bahasa Melayu lama. Negara jiran masih menggunakannya, mentakbir, bentakbir. Tapi takbir dalam bahasa Melayu diartikan pengatur, penguasa, mentakbir alam, yang mengurus, yang menguasai alam. Namun takbir yang kita maksud di sini adalah memikirkan sesuatu yang apakah dia pantas atau tidak, nanti kita cek ya. Famaqama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Famaqama, maka sesuatu urusan yang telah diurus oleh selainmu, yaitu Allah, la taqum bihi li nafsik. Kamu jangan urus lagi, kamu jangan pikirkan lagi banyak-banyak. Bapak saudara makan Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah, sudah tinggal kita rajin menjemputnya. Tapi kalau surga neraka udah dijamin belum? Belum ya. Khusyuk sudah dapat semua belum? Belum. Ini yang disebut, yang perlu kita pikirkan gimana caranya supaya masuk ya, surga Allah dengan ridha Allah. Gimana agar mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Gak usah pikirkan pahalanya. Pahala itu Allah sudah urus. Di dalam Al-Quran Allah menyindir orang-orang yang sibuk memikirkan dunia. Bukan gak boleh mikirin dunia. Memang kita dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa
bagianmu dari dunia. Tapi giliran akhirat enggak. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kalau akhirat kamu cari, tapi kalau dunia jangan lupa. Jangan dibalik. Kalau kita kan dibalik. Gimana? Dunia dicari, tapi jangan lupa kamu hamba Allah. Nah, begitu taklimnya selama ini, doktrinnya begitu. Dan itu tidak benar. Akhirnya orang saat mengejar dunia lupa prinsip akhirat. Ternyata kita bisa mengejar akhirat dalam dunia, dalam bekerja. Orang-orang yang bekerja karena ingin menafkahi keluarganya, orang-orang yang bekerja karena keikhlasan ingin berbagi kepada orang-orang yang bekerja karena ingin menabung, bisa haji, bisa umrah, bisa sedekah, bisa membantu orang lain. Orang-orang yang bekerja dengan jujur, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi harta. Maka orang-orang ini sebenarnya dia zahirnya kerja di dunia, tapi batinnya sedang bekerja untuk akhirat. Kenapa orang kemudian hasad? Orang hasad itu dia tidak rehat. Dia lihat ada tetangganya, sahabatnya, teman kerjanya, kok lebih duluan naik karirnya daripada dia. Dia mikir, wah seharusnya kan itu bagianku, seharusnya kan itu jabatan untukku, seharusnya itu kan proyekku. Itu orang ini nggak rehat. Sedangkan Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, atau dalam hadis lain, izhad fid dunya. Kamu zuhudlah terhadap dunia. Seperti zuhud, buanglah cintamu terhadap dunia, bukan buang dunia. Beda nggak? Buang dunia nggak benar. Yang benar adalah buanglah cintamu terhadap dunia. Kenapa? Al-mar'u abdun lima yuhib. Seseorang akan menjadi budak sesuatu yang dia cintai. Mencintai sesuatu, kita siap-siap jadi budaknya. Maka yang pantas dicintai cuma Allah. Supaya nggak jadi budak selain Allah. Maka Nabi mengatakan, kita senang duit nggak? Senang, tapi senangnya jangan sampai jatuh cinta. Karena Nabi mengatakan, ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Akan lelah hidup orang-orang yang dia orientasinya mencari fulus, dinar, dirham, rupiah, dolar. Kenapa capek? Walaupun dia sudah dapat, dia merasa nggak puas. Ada kawannya dapat proyek baru, ada kawannya dapat promosi baru. Itu kayak nyesek, mikirnya itu bagianku, nggak rehat. Kita udah sering kasih ilustrasi. Jika JNE, Tiki, Pos itu kalau ngirim dengan alamat yang tertulis pasti sampai. Masa Allah salah kirim? Maka semua orang-orang yang hasad itu telah melakukan satu dosa batin yang besar. Dosa batinnya besar. Apa itu? Su'udzan billah. Berburuk sangka kepada Allah yang menjamin rezeki. Berburuk sangka kepada Allah yang salah kirim rezeki. Di kalangan ustadz ada juga. Giliran dia nggak ngajar lagi di suatu tempat masjid, dia pikir, wah ini kayaknya jadwalku diambil si anu nih. Nah, itu bisa terjadi, Pak. Artis juga begitu. Artis itu kan kalau cepat makan hati. Karena setiap kali 1 bulan 2 bulan ada artis baru, ya nggak? Sama, ustadz kalau udah ngartis juga begitu, Pak. Muncul ustadz baru, begini ancaman. Wah, ini ancaman baru lagi nih, ya. Temanya sama saya nih. Brandnya sama dengan saya, hati-hati Pak. Jadi di kalangan dai, ustadz, saya nggak sebut ulama, itu terjadi. Kalau mereka sudah ngartis, artis itu tujuannya apa? Popularitas. Ya, dan itu normal, kan persoalan duniawi. Tapi jika itu dalam persoalan ukhrawi, ini menjadi aneh. Makanya Imam Ghazali nulis Ihya Ulumuddin, obat bagi orang-orang yang atas nama agama kemudian dihasad. Ternyata Imam Bukhari adalah korban dari hasad itu. Imam Bukhari sebelumnya, Imam Bukhari itu di mana buat kajian hadis yang lain redup. Beliau itu asyams, seperti pelita, seperti matahari. Kalau sudah terbit, semua bintang dan bulan tidak terlihat cahayanya.
Beliau masuk ke kota Naisapur, ditantang oleh 100 ulama, masing-masing ulama hadis bawa riwayat hadis, dibolak-balik sanad dan matanya, lalu beliau benarkan semua dan luruskan semua. Akhirnya ada kawan seniornya namanya Az-Zuhli yang juga gurunya mengatakan, isma'u min hadzal syab salih, kalian belajarlah kepada pemuda yang saleh ini. Akhirnya benar, Imam Muslim belajar kepada beliau dan Imam Muslim mengatakan, kana Bukhari a'lam min Az-Zuhli fil ilal, dalam ilmu yang paling rumit dalam ilmu hadis namanya ilmu ilal, maka Bukhari adalah lebih pintar daripada Imam Zuhli. Ramailah pengajian Imam Al-Bukhari, sepilah pengajian Imam Zuhli. Apa kata Imam Zuhli? Wah, ini ada masalah nih. Akhirnya ada yang ngompor-ngomporin, dia esa, Ustadz itu juga korban hoax, ya, dipanas-panasin dan dibuatlah cerita hoax. Wahai Tuan Guru Muhammad Az-Zuhli, itu si Bukhari akidahnya menyimpang. Wah, disebutlah menjadi Ustadz syubhat, ya, kayak istilah-istilah hari ini. Benar. Akhirnya beberapa hari setelah itu Imam Bukhari diancam bunuh oleh orang-orang yang terkena hoax sekitar Imam Zuhli. Imam Zuhli sebenarnya tidak salah, tapi karena orang-orang sekitarnya itu, dia kemudian menjadi tidak benar. Maka emang berat Pak jadi ulama itu. Dia harus punya basirah, mata hati yang tajam. Gak cukup punya kawan. Baik. Jadi kalau ada orang hasad, orang iri dengki, orang merasa kok dia yang enak, saya kok gak enak. Kok dia yang dapat rezeki, kok saya nggak dapat rezeki. Saya yang kerja, kok yang dapat apresiasi. Kalau orang ini hasad, tidak puas, maka dia telah suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ini dosa besar, Pak. Dosa besar. Tapi di batin nggak kelihatan. Apa akibatnya orang kalau punya dosa ini? Nanti akan muncul sifat-sifat iblis ke dalam kalbunya. Sifat iblis itu salah satunya hasad. Yang kedua nanti sombong. Yang ketiga yang paling bahaya adalah provokasi, memfitnah, lalu jelek-jelekin orang itu, dan itu terjadi. Bapak saudara Allah, maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, kamu rehatkanlah pikiranmu, jiwamu, hatimu dari mengurus yang telah Allah urus. Apa yang telah Allah urus? Rezeki kita. Allah telah jamin, Allah telah jamin. Maka dipertegas dengan hikmah yang nomor 5, biar cepat ya, biar dapat faedah yang lebih banyak. Kita lanjut ke hikmah yang nomor 5. Ijtihaduka fima dumina lak, kesungguhanmu mencari yang telah dijamin bagimu, wa taqsiruka fima tuliba mink, sedangkan kamu tidak sungguh-sungguh, kurang serius dalam melaksanakan, mengejar yang belum dijamin bagimu, yaitu mencari ridha Allah dan surga. Dalilun alam timasil basirah minka, ini indikasi bahwa qalbumu buta. Jadi qalbu itu ada 3, Bapak saudara Allah. Ada qalbun basir, qalbu yang bisa memandang. Ada qalbun muntamisun, qalbu yang muntamis, qalbu yang buta, yang tidak bisa melihat yang batin, yang telah Allah jamin. Dan ada yang ketiga, semoga kita nggak masuk, qalbun mayyitun, qalbu mati. Kalau Bapak saudara Allah telah hadir dari masjid-masjid Allah, telah mau mendengarkan kajian-kajian, insya Allah nomor 3 udah enggak. Nomor 2 belum terbukti. Nomor 1 belum terbukti, tinggal dibuktikan nanti. Suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat 261 Hijriah, sezaman dengan Imam Bukhari dan Muslim, wafat sama dengan Imam Muslim. Beliau biasa nggak jadi imam, yang menjadi imam tetap, mufti di daerah Taifur. Sekarang daerah Iran, ya, Persia lama, itu kota Sunni. Selesai sholat, Imam Abu Yazid Al-Bustami ini biasa zikir pagi, sore, ya, dan zikirnya panjang. Bahkan beliau sebelum imam itu bangun dan sebelum sampai imamnya di masjid, dia sudah duduk di masjid. Sehingga kabar itu sudah banyak orang mengira Abu Yazid tidak bekerja.
Orang mengira apa? Abu Yazid tidak bekerja. Selesai sholat, selesai zikir pendek, si imam tanya gini, Bu Yazid, dulu orang sana kalau Abu Yazid dipendek, Bayazid ya. Bayazid, bima taqutu hadzal yawm? Kamu makan pakai apa hari ini? Itu bukan pertanyaan baik, Pak, itu pertanyaan ngejek. Duduk-duduk doang, kamu kerja apa? Kamu bisa makan apa hari ini? Emang kamu bisa kenyang cuma dengan zikir? Itu ngejeknya tuh. Kira-kira gimana Pak perasaannya digituin? Dulu belum ada pegawai negeri, belum ada karyawan, belum ada seperti sekarang passive income, seperti sekarang belum ada ya? Lalu apa sikap Imam Abu Yazid? Jawabannya betul-betul menohok, tapi jangan dilakukan ya. Apa kata beliau? As-salatu khalfa man lam yu'min bir-razzaq batilah. Salat di belakang orang yang tidak percaya Allah itu maha menjamin rezeki, salatnya batal. Berarti dia qadariyah, dia bukan mukmin ahli sunnah, dia qadariyah anti takdir, tidak percaya jaminan Allah. Fa'u'idu salati, saya wajib mengulang salat. Itu jawabannya. Dia ulang salat subuhnya, Pak. Dia mau kasih ajar di imam yang kurang ajar. Tapi imam kita nggak kurang ajar, Pak ya. Imam kita baik, soleh sekali, alhamdulillah. Ahli zikir lagi, hafiz Quran lagi, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi hidup mereka, amin. Beda gitu, orang yang sholatnya itu pakai Quran yang bersanad itu beda dengan orang yang tidak bersanad, beda Pak. Nah ini kalimatnya, kamu sungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin, tapi kamu tidak sungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin. Pertanda qalbumu buta. Ini kita cek nih gampang Pak, indikatornya. Kerja dari jam berapa berangkatnya? Jam 6. Kalau di Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Bandung, ya, Pekanbaru, Medan, Makassar, itu udah sama. Balikpapan tuh udah mirip-mirip. Tapi Jakarta yang paling Masya Allah. Nanti stresnya orang Jakarta pindah ke Kalimantan. Ini berangkat pagi, anaknya masih tidur. Pas pulang, anak pun juga tidur. Mau cari apa? Kok terlalu ngoyo gitu, hidup itu kok terlalu serius? Apa masalahnya ini? Tapi giliran Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi. Kalau malam hari kamu bangunlah sejenak. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Gimana tuh? Ketika malam hari dibangunkan dan dikatakan, bahkan hadisnya mesra sekali, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, Rabb turun. Makna turun serahkan aja kepada Allah. Ini salah satu makna arih nafsaka minat takbir. Gak usah urus maknanya. Kenapa terjadi perdebatan antara ahli-ahli akidah? Nuzul itu pindah tempatnya. Itu kan perdebatan Ibnu Taimiyah dengan As-Subki. Ngapain kita debat-debat begitu lagi? Gagal fokus sebenarnya itu ya. Meskipun perdebatan mereka ada ilmunya, cuma kita ini gagal fokus. Akhirnya orang mikir, Allah kalau di atas arsy terus sepertiga malam terakhir pindah dong. Kan gak perlu mikirin itu. Yanzilu rabbuna, Rabb turun sepertiga malam terakhir. Tanazzul di sini karena Allah bukanlah benda, Allah juga bukan roh, maka perpindahannya bukan perpindahan tempat. Turunnya bukan turun tempat. Jangan fokus di situ, fokus di kalimat belakangnya. Hal min mustaghfirin, aghfirullah. Adakah yang mohon ampun, minta ada pengakuan dosa, aku ampuni. Jadi dalam tradisi kerohanian Islam, pengakuan dosa nggak perlu kepada ustaz, nggak perlu kepada kiai. Pengakuan dosa cukup langsung kepada Allah. Tebar sajadah jam 3, kita akui satu-satu dosa, kita sebutkan, ya Rabb kemarin aku dosa ini, ya Rabb kemarin aku nakal, ya Rabb, sebutan itu. Pengakuan dosa dalam tradisi keislaman, tradisi rohani keislaman tidaklah dengan menyebutkan dosanya kepada kiai. Sebutkan langsung kepada Rabbnya kiai, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita curhat kepada Allah, mungkinkah Allah beberkan? Enggak. Tapi kalau curhat ke orang, meskipun itu ustaz atau kiai, suatu saat mungkin akan diceritakan, mungkin. Ini bedanya.
Bapak kasih amalkan Allah. Jangan fokus di hadis Allah turun, tapi Allah ingin mengatakan, aku datang kepadamu setiap malam terakhir, setiap akhir-akhir malam, tapi kamu tidur. Gitu. Itu fokus hadisnya. Maka mulai malam nanti, saya rasa kalau sudah mengenal bab ini, kayaknya kita emang wajib tahajud Pak secara rohani. Meskipun tidak wajib secara fikih, tapi roh kita butuh. Meskipun kalau ninggalin gak dosa, tapi kalau ninggalinnya terasa sesuatu di kalbu. Jika tidak, maka sholatlah sebelum tidur. Sholat witir, inilah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, amalkan ini, sholat sebelum tidur. Biar ada, coba rasakan saja 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, hidupnya akan terasa berubah. Ketika kita menyisihkan setengah jam bersama Allah di waktu malam hari. Ya. Setengah jam aja mau nggak Pak? Mau ya. Biar nggak bosen, caranya gampang. Pertama kita bangun, kita gosok gigi dulu, berwudu, kalau perlu mandi, karena mandi di malam hari itu faedahnya banyak. Mandinya pakai air yang sejuk, jangan air yang panas. Jangan juga air yang terlalu dingin. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholatul iftitah, sholat pembuka, begitu sunnahnya. Sholat ringan aja, kuliah kulhu. Lalu setelah itu zikir, mulai zikir conditioning, istighfar. Satu-satu dosanya sebutin, astagfirullah dan dosa ini, astagfirullah dosa itu. Ingat semua dosa-dosa kita yang berlalu. Udah bangkit lagi, sholat 2 rakaat. Setelah selesai kita mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Nah ini yang saya lakukan biasanya ya. Terus sholat 2 rakaat, nggak usah panjang-panjang, cari ayat yang cocok sama kita. Tapi kalau mau panjang, nggak hafal Quran, taruh Quran di depan boleh. Kan ada standing apa namanya? Ya, standing Quran itu ya, kita bisa pakai dan itu sholatnya sah. Lalu setelah itu zikir. Zikir apa yang paling kita suka? La ilaha illallah paling gampang pada baca. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah dapat ilmu zikir, talqin zikir dari guru, amalkan zikir yang diajarkan guru. Nah itu lebih dahsyat tuh ya. Mulai agak capek, pegel kakinya, kesemutan, bangkit lagi berdiri. Sholat lagi 2 rakaat. Begitu terus Pak. Mendekati ke subuh, mau berangkat ke masjid, kita sholat sunat 1 rakaat. Disebut witir. Dan Allah mengatakan, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah, aku witir esa dan menyukai yang sholat witir. Maka ciri-ciri kekasih Allah setiap malam itu dia punya salat zikir. Kenapa? Kekasih Allah artinya orang yang dicintai oleh Allah. Kita ulang-ulang perkataan ini, semoga ini menjadi habit. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara makan Allah, jika kita bekerja dari berangkat jam 6, balik pun jam 6, bahkan jam 8, berarti lebih dari 12 jam. Benar nggak? Walaupun di tengah-tengah nanti isya, zuhur kita sholat, asar kita sholat. Beberapa orang asarnya lewat sampai ke maghrib. Beberapa orang setelah asar kemudian dia jalan sampai di rumah udah jam isya. Maghribnya hampir setiap hari ketinggalan. Cuma karena mau mengejar yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa nggak tunggu sebentar? Kenapa tidak mampir di jalan? Menjamak sholat itu boleh, tapi kalau setiap hari nggak boleh Pak. Nggak boleh ya, setiap hari nggak boleh. Karena itu namanya menggampangkan agama. Maka teks ini benar-benar menyindir kita semua, orang-orang yang dia hanya mengejar sesuatu yang dijamin, tapi tidak mengejar sesuatu yang belum pasti jaminannya, pertanda kalbunya buta dan hati ya. Kalau buta terlihat gak? Ketika Allah datang malam hari kepadanya, dia nggak bangun. Tapi kalau bosnya manggil, kira-kira gimana? Coba cek. Wah, ada interview, panggilan interview. Langsung siap-siap. Bahkan bangunnya sudah mulai jam 3 persiapan nih. Kalau anak-anak sekolah kan beda lagi. Kalau besok mau ujian, waduh dahsyat, persiapannya dahsyat. Ini tanda, indikator bahwa kita lebih percaya kepada makhluk daripada Khalik. Lebih percaya si makhluk itu yang ngasih kita rezeki daripada Khalik. Ini realita enggak?
Kalau dipanggil sama atasan, bahkan baru level manajer manggil kita, kayaknya langsung ya. Namun jika Tuhan yang manajer itu manggil, no ya. Apalagi yang manggil nanti GM-nya, apalagi yang manggil nanti direkturnya, Masya Allah. Di sini kemudian ada pertanyaan besar. Kamu lebih yakin kepada Allah atau kepada makhluk? Bapak saudara Allah, kalimat ini bukan berarti kita nggak respect kepada makhluk. Nabi mengatakan, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak respect kepada makhluk, dia tidak hormat kepada Allah. Orang yang tidak syukur kepada makhluk, dia tidak syukur kepada Allah. Kita bisa mensyukuri yang kecil-kecil, nanti akan terbiasa mensyukuri yang besar. Apalagi kalau sudah bisa bersyukur yang besar ya. Inilah yang dimaksud dengan ayat. Jadi ini biasa salah terjemah, kita sudah pernah bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahannya menurut saya banyak yang keliru. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, itu keliru, untuk menyembahku. Namun terjemahannya harus pakai maknawi sedikit ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Fitrah dari jiwanya adalah untuk beribadah kepadaku. Kalau terjemahan pertama seakan-akan Allah itu butuh sesembahannya, butuh ritual-ritual dari kita. Tapi terjemahan yang kedua, yang butuh ibadah itu kita. Maka liya'buduni, kecuali mereka butuh ibadah kepadaku. Coba rasakan. Sholat itu hari ini menjadi beban, makanan rohani, atau menjadi hiburan? Kebutuhan berarti makanan rohani ya. Sudah begitu? Walaupun gak enak tetap makan gak? Kita misalnya lu gak enak tapi tetap makan. Kenapa? Ingin menjaga stamina. Tapi kita cek Pak, jika makan gak enak berarti ada masalah pada badan, bukan pada makanan. Jadi Pak Mirwan makan apa Pak sukanya? Asam pedas. Asam pedas enak, giliran saya makan gak enak. Apa yang salah? Mungkin saya lagi demam. Orang demam gak suka makan asam pedas. Atau mungkin lidah saya lagi sariawan. Ketika itu terjadi, kita boleh nyalahin si asam pedas atau nyalahin kita sendiri. Jadi Bapak saudara Allah, hidangan rohani bernama tahajud, hidangan rohani bernama zikir malam, hidangan rohani berjamaah bernama sholat subuh berjamaah. Jika tidak terasa nikmat, lezat, berarti ada sariawan di kolbu. Buta mungkin enggak, kan datang ke sini. Jadi saya pastikan Bapak Ibu ini tidak ada yang buta kolbunya. Alhamdulillah. Namun kalau sariawan banyak saya rasa ya, ini kelihatan ya. Buktinya apa? Pikirannya melayang-layang lagi sholat, itu tanda itu. Orang kalau demam kan begitu ya, suka ngigau kemana-mana. Ini ngigau rohani gitu Pak. Tahu-tahu udah waladhdallin, udah amin aja ya. Tahu-tahu udah Allahu Akbar. Ini tandanya ya. Atau kadang-kadang orang kalau sakit, apakah merasa dunia ini waktu itu sebentar atau lama? Lama. Maka sholat yang pendek tadi itu sholat pendek menurut saya Pak. Karena kita punya guru, itu kalau sholat 1 juz, subuh itu 1 juz. Jadi dia selesai 15 menit sebelum syuruk. Sebelum syuruk baru selesai. Coba imam kita buat begitu, kabur. Masjid ini langsung ini. Namun dalam bab imamah ya, kepemimpinan, kita nggak boleh memimpin sholat di luar batas kemampuan makmum. Itu memang ada hadisnya ya. Suatu kali Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal itu biasa sholat 2 kali. Sholat Isya bersama Nabi, berarti sholat Isya di tempat Nabi itu tidak terlalu awal, tidak terlalu malam. Tapi sholat Isya di kampungnya dia, di kompleknya dia itu agak malam. Ini bukti bahwa boleh mentakhir Isya tapi jamaah. Lalu dia pulang, hadis Sahih Bukhari Muslim. Dia pulang, dia jadi imam di kampungnya. Ketika dia jadi imam,
Ternyata ngimaminnya pakai surat-surat panjang, surah Al-Baqarah 3 juz, ya. Mimpin sholat pakai surah Al-Baqarah. Kira-kira gimana? Lagi senangnya baca Quran. Benar? Iya benar amalnya. Tapi ternyata di belakang ada seseorang yang pekerja keras, ngangkat batu, ngangkat kayu, ngangkat nebang pohon kurma. Dia maunya sholat itu ya idza jaa nasrullahi wal fath inna a'tainakal kautsar qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang senyum-senyum tuh ya. Silakan di pertimbangan Pak Imam. Akhirnya imam kita kalau maghrib cepat kan di sini. Isya'nya dipanjangin biar adil, Pak. Bu'as 1 surah Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Ada 1 orang keluar dari shaf, lalu dia selesaikan sholat sendiri. Gimana kira-kira? Besok yang disalahkan siapa? Orang-orang menyalahin orang ini. Jadi di kompleknya Abu Az bin Jabal yang disalahkan si pekerja keras nih. Udah bau, bodoh, sholatnya keluar lagi. Salah-salahin. Tapi sampai ke Nabi, yang Nabi salah bukan si orang ini. Yang dipanggil siapa? Mu'az. Maka semoga nanti di Bintaro sekitar ini ada semacam dewan pembina masjid, tim syariahnya nanti membimbing imam-imam masjid, pengurus-pengurus masjid, negur baik-baik apa yang salah di masjid ini. Ada kajian yang terlalu keras di sini, atau kajian liberal masuk sini, atau Syiah masuk sini, atau ada kebatinan masuk sini. Bisa diobrolkan baik-baik. Seperti Nabi ingin menegur Mu'az. Apa kata Nabi? Bukannya keren sholat 1 juz 2 juz, iya, tapi kalau kita punya makmum lemah enggak. Apa kata Nabi? Afattan anta ya Mu'az. Hei Mu'az, kamu pembawa fitnah. Apa arti fitnah di situ? Fitnah artinya kekacauan. 1 jamaah keluar dari shaf itu disebut kekacauan. Maka kalau ada orang jamaah tetap ini tersinggung karena saya, mohon maaf Pak, berarti saya membawa fitnah, ya. Nggak ada yang tersinggung kan? Kalau tersinggung kasih tahu aja Pak, mohon maaf ya, jangan sampai dibawa ke akhirat nanti. Nggak boleh, itu disimpan. Kalaupun iya, itu tersinggungnya harus syar'i. Kalau tadi syar'i nggak. Kalau cuma karena manhajnya beda sama ustadz, itu nggak masuk. Mazhabnya beda sama ustadz, nggak masuk. Kan masjid kita sudah punya manhaj, akidah Ahlussunnah, berfikih dan bertasawuf. Maka di luar ini itu bisa ditegur, ya. Kalau ada orang membid'ahkan akidah Ahlussunnah, ya, ini kan ada ustadz. Akidah Ahlussunnah kita kan sudah kita sepakati, seperti yang dipakai oleh ulama-ulama kita di Al-Azhar, di Hadramaut, di Suriah, di NU Muhammadiyah, ya, ulama-ulama pesantren, bahwa akidah Ahlussunnah kita bermanhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab yang 4, lalu bertasawuf syar'i, yaitu Junaidiyah dan Ghazaliyah. Di luar itu maka dia dianggap menyimpang, ahlul fitnah. Itu bisa dilaporkan Pak, bisa didiskusikan lagi. Tiba-tiba ada ustadz sini ngomong Asy'ari itu sesat, wah itu bisa dihabisin tuh ustadz, ya, pembawa fitnah dia. Tidak perlu bermazhab, ini pembawa fitnah itu. Jadi fitnah itu ada 2 tadi, fitnah fiqhiyah secara fikih, orang ini keluar. Ada fitnah fikriyah, pemikiran, bikin rusuh orang berpikir, bikin ramai orang, bikin gak nyaman orang, ini namanya fitnah fikriyah. Ada fitnah ruhiyah, kalau pengajian dia bikin orang nanti jadi liberal, jadi kebatinan, gak mau sholat lagi, cukup eling saja. Nah ini orang-orang ini fitnah ruhiyah. Bapak saudara makan Allah, maka Allah Ta'ala, ya, kembali ke teks yang tadi mengatakan, jadi terjemahannya bisa dikasih secara maknawi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tercipta secara tabiat, secara natural hanyalah untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada mobil, motor lewat bukan di jalurnya, nyaman nggak jalannya? Jalannya di trotoar, nyaman nggak Pak? Kalau ada yang masuk ke sawah, mobilnya jalan nggak? Nggak jalan. Ketika orang sudah keluar dari konsep ubudiyah, kerja aja bukan kerja ibadah lagi, tapi kerja betul-betul kerja ketamakan, maka pekerjaannya dia ini membuat dirinya tidak nyaman. Maka rohaninya sudah mulai nggak nyaman. Ini yang dikatakannya
wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apa kamu tidak memandang? Kamu nyaman nggak dengan itu? Saya tahun ini pindah kerja dari universitas negeri ke swasta. Lalu teman saya bilang, loh Ustadz, kan nggak keren pindah dari negeri ke swasta. Saya mikir yang tahu bahagia kan aku bahagia, terus kamu kenapa nggak bahagia? Loh kan kita pengen Ustadz keren itu harusnya di negeri, UIN gitu kan. Saya sekarang pindah ke depannya UIN, Pak. Institut Ilmu Al-Quran, bertemu dengan ahli Quran setiap hari, setiap ngajar maksudnya ya, setiap 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, dan itu ternyata lebih nyaman di kolbu. Karena mungkin saya punya dosa waktu di UIN ya, saya menghidupkan kitab-kitab yang dulu dilarang orang untuk dibaca. Walaupun kitab itu bukan untuk diamalkan isinya, untuk dikritisi isinya, tapi itu kemudian ada perasaan gak nyaman di hati ya. Meskipun kemudian nggak menjadikan mahasiswa liberal, malah mengkritisi itu semua, tapi ada perasaan nggak nyaman ya. Dan kebahagiaan itu kita yang tahu. Maka berdasarkan Allah, Imam Ibn Athaillah mengatakan, ciri-ciri menjahlil murid, ciri-ciri indikator seorang murid itu, seorang hamba Allah itu kurang cerdas. Kalau bahasa Arabnya jahli, bahasa kasarnya apa? Kejahilan ya, kita sebut bahasa lembutnya. Ciri-ciri seorang nggak cerdas itu, dia bekerja karena kata orang, dia berbuat karena kata orang. Oh biar keren nih, kan teman luar negeri kerjanya di Sudirman gitu kan, tapi setiap hari kena macet, kan nggak enak. Kalau emang nggak nyaman, tapi kalau dia nyaman jadi karyawan, biarin aja. Ada orang emang tabiatnya tabiat leader, nggak cocok jadi karyawan, tapi karena dengar kata orang, masa tamatan luar negeri, masa doktor, masa karena masa itu ya, akhirnya nggak pede dengan kerjaannya, malu dengan pekerjaannya. Kan kita tahu apa yang kita butuhkan, ngapain dengerin orang? Maka berdasarkan Allah, orang berjalan zikir qalbu akan menumbuhkan satu karakter di qalbunya, disebut thiqatun nafs, percaya diri tingkat tinggi. Kurang percaya diri apa? Imam Bukhari di saat anak-anak main-main, dia sibuk ngaji. Apa kata orang? Bukhari nggak asik, nggak bisa diajak main. Ya, kuper itu. Dan itu ternyata terjadi pada setiap ulama besar yang namanya disebut hari ini. Semua ulama besar yang disebut namanya hari ini hampir dikatakan kuper, nggak keren. Tapi ternyata ilmu mereka bermanfaat. Oleh karena itu Ibn Athaillah mengatakan, jika ingin qalbunya rehat, kembali ke hikmah yang keempat, jika ingin qalbunya rehat ya, maka perbanyak zikir. 2 zikir Pak, la ilaha illallah, tapi maknanya dinaikin. Tiada yang mengatur rezekiku kecuali Allah, tiada yang mengatur kenyamanan hidupku, semuanya kecuali Allah. Dan zikir kedua yang disebutkan Zul Jannah, investasi surga, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dalam hadis yang meskipun hadisnya tidak sahih tapi diamalkan oleh ulama-ulama kita, dan mereka mengatakan mujarrad, man qala la haula wala quwwata illa billah 100 marrah lam yaftur abadan ya, lam yafqar abadan. Orang-orang yang membaca pagi ataupun sore la haula wala quwwata illa billah, dia tidak akan merasa miskin sampai sore. Jika dia baca waktu sore, dia tidak akan merasa miskin sampai merasa miskin. Itu beda loh Pak ya. Jadi ternyata miskin itu karakter, miskin itu karakter, fakir itu karakter, bukan hal. Nabi itu memilih hal miskin, tapi bukan karakter. Nabi kaya nggak? Kaya. Saya udah cerita, istrinya 9, semua istrinya dapat pembantu, semua istrinya dapat kendaraan, semua istrinya dapat rumah, semua istrinya dinafkahi, dan semua istrinya tempat orang-orang ngadu. Mau makan pagi itu banyak orang di rumahnya, istri-istrinya. Maka Nabi mustahil miskin. Orang-orang yang mengatakan Nabi miskin itu suul adab kepada Rasulullah, dia buruk adab kepada Rasulullah. Imam Subki Taqiyuddin mengatakan, yang
man qala anna nabiy faqir atau miskin, yang mengatakan nabi itu fakir atau miskin, saya khawatir dengan imannya atau saya khawatir dengan adabnya, ya, atau semakna yang dikatakannya dalam riwayat anaknya Tajuddin As-Subki. Jadi ini banyak nih beberapa kajian-kajian masih ngomong kalau ini bulan Maulid nabi itu miskin, astagfirullahaladzim. Seharusnya dia akan dapat mimpi ketemu Rasulullah, nggak dikasih Pak, cuma karena ngomong begitu. Baik, saya rasa cukup 2 hikmah, ya, nggak usah banyak-banyak, 2 hikmah ya. Kalau di tempat lain 1 pertemuan 1 hikmah. Kalau mahasiswa saya mensyarahnya dalam bahasa Arab pelan-pelan, ya. Karena udah ribet begini pakai bahasa Arab lagi. Alhamdulillah 6 tahun selesai. Tapi ini kita coba 1 pertemuan 2 ya. Kalau pendek kita buat 3. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah Ustaz mengatakan perlu Dewan Syariah. Mohon bagaimana caranya Ustaz? Karena di masjid kami ini, ya, forum jemaah itu sudah tidak ada ini gerak. Karena takmirnya tidak setuju dengan itu. Oke, ya. Maksud saya Dewan Syariah itu gini Pak, pengurus masjid itu kan tidak semuanya alim, benar? Sepakat? Maka untuk perkara-perkara hukum kita ngobrol dengan ahli syariah. Kalau Dewan Syariah itu karena di Bintaro ini kan banyak ulama, maka kan sudah ada perkumpulan pengurus masjid. Tapi nggak cukup Pak, pengurus masjid ini mohon maaf sebagian pensiunan, sebagian orang sibuk, sebagian orang-orang umum, cuma tahu manajemen masjid, tapi tidak tahu keilmuan masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa masjid-masjid sering konflik? Perbedaan itu biasa kalau bagi ulama. Ulama itu beda tiap hari Pak. Bapak datang ke MUI, itu komisi fatwa beda terus. Datang ke tim tarjih di Muhammadiyah biasa, Bahsul Masail di NU biasa, Hibsbah di Persis biasa, orang beda itu. Yang susahnya orang nggak tahu cara berbeda. Dikira berbeda faham itu beda iman. Maka silakan nanti dihidupkan lagi. Kan di sini ada guru kita Said Agil Munawar, ada banyak lagi. Banyak ulama-ulama, tapi ulama yang jelas Pak, manhajnya 3 tadi. Akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, jangan dibalik lagi. Ya, fikihnya jelas 4 mazhab. Yang anti mazhab tidak sah salafnya. Karena semua imam mazhab dari salaf, ya. Dan punya tradisi rohani. Ya, punya tadi manhaj rohani, Ghazaliyah dan tadi Junaidiyah itu ya. Semua tarekat-tarekat Mu'tabarah itu di bawah 2 manhaj ini, Junaidiyah dan Ghazaliyah. Silakan dihidupkan lagi. Kalau perlu dibuat pertemuan sekali 2 bulan, ya, kalau nggak bisa sekali sebulan. Apa yang harus diperbaiki? Nggak hanya satu masjid ini. Katanya mau menunggu Imam Mahdi, ya, tapi pecah belah terus setiap hari. Gimana menunggu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu simbol Mahdi yang dapat hidayah. Orang dapat hidayah itu nggak mungkin pecah belah. Berbeda ya. Maka Imam Mahdi itu imam yang menggabungkan semua mazhab. Dia mazhab apa ada sama dia? Semua tarekat sufi ada sama dia. Kira-kira begitulah. Karena kita sudah cek ulama-ulama Naqsyabandiyah mengatakan Imam Mahdi itu nanti punya tarekat kita. Saya baca di Syaziliyah juga ngomong gitu. Oh, berarti Imam Mahdi itu semua mewarisi keilmuan Islam, akidahnya mewarisi, fikihnya mewarisi, dan semuanya. Ya. Jadi nanti silakan dihidupkan lagi. Kalau perlu dibuat forum diskusi yang terbuka. Tapi ingat, ini hati-hati. Ini banyak yang suruh adab sama guru. Masa ustaz dibentak, masa kiai diajarin. Masa ustadz diajak diskusi? Ustadz itu, guru itu di tempat bertanya, bukan tempat diskusi. Diskusi itu kalau kita selevel Pak. Tapi kadang-kadang kita ketemu ya
sebagai guru, sebagai ustaz, guru itu sering makan hati ya. Ketemu jamaah yang suul ada bilang, Ustaz, aku nggak sepakat sama Ustaz. Wah, kayaknya di satu level sama Ustaz. Ditanya, Anda tamatan mana? Ya, ternyata engineer, ya, ternyata advokat, ya. Tapi begitulah hari ini. Dan itu, jadi jangan salah Pak. Para dai, para ustadz itu paling banyak makan hati dan paling sabar, maka makomnya tinggi. Tapi kalau nggak sabar, jatuh langsung ya. Jadi silakan nanti diinisiasi, dikumpulkan lagi masjid-masjid sekitar kita. Ya. Kita bukan mau merapikan pemahaman, tapi mau menjaga ukhuwah dan menjaga syariat itu. Kalau ada masjid nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Jadi saya rasa ini bukan masalah pengurus nggak mau Pak, tapi mungkin komunikasinya belum terbangun aja ya. Pengurus kita sudah banyak jasanya kok. Ya. Kalau nggak ada pengurus ini, kajian kita masih berjibaku tengkar terus Pak. Ya, jadi bagi saya pengurus harus diapresiasi, namun perlu diingatkan. Itu aja. Pengurus kan bukan malaikat. Iya. Sepakat? Ya. Semua orang itu kalau udah mengurus masjid niatnya cuma satu, mengabdi. Siapa tahu di tengah jalan pengabdian itu kemudian disalahartikan sama orang, maka perlu ada komunikasi. Negeri ini masalahnya cuma satu, komunikasi. Benar nggak? Iya. Sahabat itu ketika Nabi mengeluarkan suatu kalimat, sahabat itu konfirmasi dulu. Di perang Khandaq, sahabat nanya, ya Rasulullah, ini pendapatmu atau wahyu dari Allah? Nanya dulu biar nggak salah ada. Biar nggak salah ada. Nabi mengatakan, ya ini pendapatku, aku rasa begini. Wah, baru sahabat, kalau emang begitu wahai Rasulullah, saya punya usulan. Tapi kalau sudah Allah yang titahkan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Ya, ini bedanya. Ya, silakan Pak. Jadi bagi jamaah, saya rasa ya jamaah jangan suuzon juga. Ya, capek Pak suuzon. Masa mau masuk masjid kita suuzon? Ya, sholatnya pasti nggak khusyuk Pak Bilwan ya. Pasti nggak khusyuk, saya jamin itu ya. Tapi kalau Bapak ya, begini, jangankan itu Pak, guru tua kami wafat, Maulana Muhammad Nuruddin wafat. Murid terbaiknya yang nganterin beliau sampai wafat, yang jaga beliau, seharusnya jadi imam. Tiba-tiba ada murid yang lain yang merasa lebih pantas jadi imam. Orang-orang ngeliatin dia, maksudnya orang-orang, kamu tarik itu orang nggak tahu diri ke belakang, kamu yang jadi imam. Tapi dia mikir, sudahlah, mungkin Allah lagi gerakkan dia. Bayangkan betapa perih hatinya melihat gurunya disolatin bukan oleh dia sebagai imam, padahal dia yang pantas, tapi dia husnuzon Pak. Iyyakum wazzan, jauh-jauh dari perasaan prasangka. Betul, prasangka itu bikin balance, tapi jangan kelebihan. Oke? Jangan kelebihan. Jadi saya rasa apresiasi mana yang diapresiasi, kasih masukan mana yang kurang tepat. Gitu aja Pak. Ini sudah mau akhir tahun soalnya. Apa lagi Pak? Ya, foto. Terima kasih. Assalamualaikum. Di dalam ketiga untuk memperbaiki diri, memerlukan pembimbing. Jadi di dalam memperbaiki diri, sering-sering datang pengajian seperti ini. Tetapi kadang-kadang tidak memerlukan bimbingan yang khusus di sehingga tidak berdialog sehingga bisa lebih memahami negara. Apakah setiap ustaz itu bisa disebut dan caranya bagaimana supaya itu bisa tidak berlagak terus? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Ilmu itu banyak. Bapak mau ilmu apa? Cari gurunya. Dan ingat, tidak semua ustadz itu tahu semua ilmu. Saya nggak tahu semua ilmu Pak. Yang dapat ijazah dari guru saya insya Allah saya pakar di situ. Tapi di luar itu saya nggak pakar gitu. Sama, saya doktornya di bidang apa? Ya itu saya pakar di situ. Dulu S1-nya bidang apa? Ya saya akan pakar di situ. Nah sama, ustadz-ustadz yang juga gitu. Oleh karena itu, jangan terlalu over ya estimate terhadap ustadz-ustadznya kayaknya ngerti semua, belum tentu. Nah, ada ustadz-ustadz yang memang dapat izin untuk mentarbiyah rohani, membimbing rohani. Bapak bisa berguru kepada mereka.
Mereka bergelar mursyid biasanya ada ijazahnya dari gurunya, dan itu boleh ditanya, Pak, boleh kan kita nanya SIM orang? Ya, tapi kalau kita bukan polisi jangan kencang-kencang juga ya, kita kan bukan polisi syariah. Tapi kita boleh bertanya, Tuan Guru, Syekh, Kiai, Ustadz, ngambil zikirnya di mana? Ini tanya baik-baik. Karena Ibnu Sirin di zaman yang waktu itu sahabat masih hidup, Abu Hurairah masih hidup, Anas masih hidup. Itu sahabat-sahabat yang bawa cahaya ke dunia. Apa kata Anas bin Sirin? Falamma zaharatil fitnah, ketika terjadi kekacauan, muncul ahli bid'ah, muncul orang ngaku berilmu tapi nggak punya ilmu, muncul syekh-syekh palsu, maka Ibnu Sirin mengatakan, sammu lana rijalakum, tolong kamu kalau ngajar sebutin gurumu siapa. Tolong kalau kamu mengajarkan satu bab, menyampaikan satu hadis, sebutkan gurumu siapa. Jadi yang benar itu bukan menyebutkan hadis riwayat fulan saja, tapi yang benar itu pemahaman saya terhadap hadis ini saya dapat dari guru siapa. Itu yang disebut bersanad. Sekarang ini orang salah paham, dikira bersanad itu hadis riwayat fulan. Itu bukan bersanad, itu nyebutin referensi namanya. Apakah orang yang punya referensi berarti dia bersanad? Belum tentu. Maka kita perlu tahu ini dari pesantren mana, dari syekh mana, kiai mana, tamat tes mana. Dulu dia dapat ijazah dari siapa? Itu perlu Pak. Jadi itu bisa, insya Allah. Ya banyak guru kita bisa. Dan memang jadi guru yang seperti itu nggak banyak yang mampu bertahan. Ustadznya sendiri nggak bertahan Pak. Nah ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Menjadi guru mursyid itu tidak mudah karena dia harus bermukim. Dia harus di satu tempat. Sehingga orang datang kepadanya, kapanpun orang mencari dia ada di situ, kecuali dia lagi safar. Itu seperti Nabi kan bisa aja pindah kemana-mana, tapi kenapa Nabi cuma pindah ke Madinah? Di musim ketika perangnya sudah dengan militer yang kuat, Nabi SAW diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau jangan mimpin perang. Kalau engkau nanti meninggal, kami belum selesai, kami belum sanggup. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, jika aku ingin, aku akan perang bersamamu, fa'uqtal, fa'uqatilu fi sabilillah fa'uqtal, ya, summa uhya fa'uqtal, summa uhya fa'uqtal. Sebenarnya aku ingin pergi bersama kalian. Ketika aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, terbunuh, dihidupkan lagi. Itu kata Nabi. Tapi beliau dilarang. Kenapa? Agar bermakom di situ. Maka Nabi bukan pemain sendiri. Jadi cari mursyid-mursyid yang dia punya komunitas itu Pak. Syekh. Maka tidak semua ustaz itu mursyid. Juga sama, tidak semua mursyid itu ngerti baca kitab. Tapi dia bisa baca karakter kalbu kita, sehingga dia tahu untuk kalbu Bapak zikirnya apa, berapa banyak zikirnya, berapa hari mengamalkannya. Mirip kayak dokter, ya, ngasih dosisnya sekian, berobat sekian hari, persis sama, gak jauh beda. Jadi silakan Mbak dicari ya, jangan ditunggu lagi, mau kapan lagi kan? Cukup? Sudah surut ya? 2 menit lagi. Oh belum ya? Sudah surut. Oke. Mungkin ada yang biasanya kalau kajian hikam tuh hilang pertanyaannya. Masih ada satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya terkait dengan masalah organisasi belajar konflik. Ini memang di negara kita itu di semua organisasi ini, bukan hanya di masjid, di perkumpulan, di perguruan tinggi. Saya ingat waktu saya masih SMA di Jakarta ya, tahun 70-an, ketua ini mengatakan, kata Muhammad kalau salah ya, Dokter kata Muhammad mengatakan, ketua ini, bahwa 30% dari orang Jakarta itu sakit jiwa. Tahun berapa Pak? 70-an. Ya. Nah, jadi di sini peran psikolog ya, sangat penting untuk saya. Jadi gimana kita mengenali human behavior, perilaku manusia. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu dikaji oleh research center, pusat penelitian di masjid-masjid ya, atau di kampung-kampung atau kecamatan.
pengkajian, meneliti. Nah, dengan demikian kita mengenali apa masalah ini. Kita tidak emosi. Iya. Jadi bagaimana kita bersabar. Berarti orang yang bermacam karakter. Masalah karakter inilah yang membuat kita ini tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bersabar? Iya. Terima kasih. Psikolog itu terkadang butuh di coaching lagi Pak kadang. Banyak saya ketemu psikolog stres malah ya banyak, udah nggak 1-2. Kenapa? Ada psikolog karakternya karakter lilin, nerangi orang tapi dia nggak nerangi dirinya. Nah, psikolog itu menurut saya seperti Prof. Abdul Mujib di UIN itu punya amalan rohani, dia bertasawuf. Jadi menurut saya psikolog yang keren itu dia harus bertasawuf. Bapak masih ingat Sigmund Freud? Itu psikolog, tapi meninggalnya bunuh diri. Apa masalah dalam dirinya? Karena dia bukan seorang pakar rohani, praktisi rohani. Dia cuma pintar coaching orang, tapi dia nggak bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Dia bisa manage rohani orang, pikiran orang, tapi dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Maka Nabi mengingatkan orang-orang yang pintar bicara, ya, orang yang banyak ngomong, orang yang banyak ceramah seperti saya. Banyak ceramah, banyak ngomong. Apa kata Nabi? Inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuh terbesarmu bukan jamaahmu yang bandel, bukan orang sesat, bukan setan. Itu gampang. Yang a'da'ika, yang paling berat kamu lawan adalah dirimu sendiri. Ya. Nah, jadi harusnya ada kerjasama juga antara ustadz yang ahli rohani dengan psikolog yang mengerti bagaimana penerapan ilmiah dari kerohanian itu. Maka beruntung Pak, saya nanti rencananya mau ngambil kelas-kelas psikologi itu. Walaupun secara manual saya sudah baca kitab-kitab versi Arabnya, tapi supaya tahu ada perkembangan beda di dunia lainnya. Kita melihat psikologi karena dimunculkan oleh orang Barat, meskipun dalam Islam disebut ilmu nafs, kelebihannya mereka itu teratur ya, sistematis. Itu kelebihannya. Orang Barat itu punya sistematika yang pemikiran yang rapi. Dalam Islam itu bobotnya banyak. Tapi karena kitab itu dimunculkan sebelum ilmu ini muncul, sebelum ilmu ini menjadi berdiri sendiri, itu bobotnya kadang ada yang gede di sini, kecil bagian itu. Jadi harapannya nanti ini kan masjid nanti mau buat Islamic Center. Islamic Center itu jangan kayak di beberapa kota di luar sana. Ya, beberapa masjid luar sana. Islamic Center itu cuma tempat MTQ. Ngapain? MTQ gak ada yang ngurus, Pak. Islamic Center itu adalah think tanknya masjid. Ada tempat lembaga kajian di situ. Ya, kalau Bapak nanti buat, kita siap bantu. Kita kumpulkan mahasiswa-mahasiswa berbakat menjadi peneliti di sini. Buat kajian. Jadi dia bisa buat kurikulum kajian, bahkan mereka bisa buat buku. Kajian-kajian misalnya nanti, ini kan kajian umum, nanti dibuat ada kajian kelas. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah gak mungkin nyantri, maka dibuat kelas. Nanti tim inilah yang akan buat. Semoga nanti terwujud Pak. Namun biasanya cita-cita besar itu banyak yang ngejek di awal. Maka Pak Pengurus sabar-sabar aja ya. Semoga amal kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan Allah memberikan maaf atas kesalahan kita dalam sholat, tidak khusyuknya kita dalam sholat, tidak ikhlasnya kita dalam berzikir dan beramal. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.